Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, pemirsa streaming Hasmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para aktivis dakwah, terutama aktivis dakwah Hasmi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kembali kita di Bincang Dakwah, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada buku yang ke-6 dari silsilah Tarbiyah Hasmi, yaitu Menuju Masyarakat Islami. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab yang ke-4 dan bab yang ke-5, yaitu penegakan syariat dan motivasi untuk penegakan syariat. Baik, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, di hadapan kita sudah ada dua narasumber yang menemani kita dalam pembahasan kita di bab yang ke-4 dan ke-5 di buku Menuju Masyarakat Islami, yaitu ada Ustadz Abdurrahim LC dan juga ada Ustadz Hasan Abu Zaid LC. Sebelumnya di buku kita telah bahas di bab pertama, kedua, dan ketiga tentang masyarakat Islami, sebuah masyarakat yang menjadi idaman setiap muslim, masyarakat yang menjadi idaman setiap mukmin, masyarakat yang menjadi idaman secara kolektif oleh kaum muslimin, masyarakat Islami, yaitu masyarakat yang menjadikan norma-norma syariat, undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai payung hukum. Sangat kontras dengan masyarakat yang ada di satu sisi, yaitu masyarakat non-Islami, masyarakat yang tentunya ini adalah merupakan PR besar bagi kita seluruh kaum muslimin untuk kita singkirkan dan kita gantikan dengan masyarakat Islami, di mana masyarakat non-Islami berarti masyarakat yang secara kolektif tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak secara kolektif, tidak menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai payung hukum dalam kemasyarakatannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang penegakan syariat. Kita ketahui bahwa masyarakat Islami adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara masyarakat non-Islami adalah masyarakat yang secara kolektif tidak menjadikan hukum-hukum Allah, syariat Allah sebagai payung hukum. Sehingga di dalam masyarakat Islami yang menjadi motivasi mereka adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asas ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sesama manusia, sementara masyarakat non-Islami sangat berbanding berbalik. Mereka yang menjadi motivasi hidup mereka adalah hawa nafsu dan keinginan mereka untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari orang lain. Sementara di saat ini kita akan bahas tentang bagaimana posisi penting penegakan syariat dengan wujud atau tidaknya masyarakat Islami. Ini sangat penting sekali. Untuk itu kita akan bahas bersama dua narasumber kita yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, Ustadz Abdurrahim LC dan Ustadz Hasan Abu Zaid LC. Baik Ustadz, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Baik, Ustaz. Kita persilahkan, nanti apakah Ustadz Abdurrahim terlebih dahulu atau Ustadz Hasan terlebih dahulu. Kayaknya al-akrab yang paling dekat terlebih dahulu, Ustadz, ya, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan syariat Islam dan apa posisi penting syariat Islam terhadap masyarakat Islami. Monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini tema perbincangan kita sangat penting sekali ya untuk kita pahami, yaitu terkait dengan penegakan syariat ya, dan apa urgensi dari penegakan syariat ini ya. Setiap kita ya
wajib mengetahui apa itu syariat Islam. Ya. Para ulama mengatakan bahwa syariat Islam adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan dalam agama Islam. Ya. Jadi ada 2 poin penting terkait dengan ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah berupa perintah, Ustaz. Perintah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti perintah sholat, ya, perintah puasa, perintah menunaikan zakat, perintah berhaji, dan perintah-perintah yang lainnya, hakikatnya perintah ini ya adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, berarti kita membutuhkan sholat, ya. Tubuh kita, ruhani kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Ya. Jadi ibarat rumah, Ustaz. Rumah itu dibuat untuk dipakai. Ketika rumah itu tidak diisi oleh penghuninya, pasti akan rusak. Begitu juga kendaraan. Ya, kendaraan dibuat oleh si pembuat untuk dipakai. Ketika tidak dipakai, rusak dengan sendirinya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Di mana perintah-perintah Allah ini adalah kebutuhan untuk diri kita. Ketika kita tidak memenuhi kebutuhan itu, pasti akan rusak. Seperti rumah yang tidak diisi oleh penghuninya, atau seperti kendaraan yang tidak dipakai. Ya, ini terkait dengan perintah. Ya, dengan demikian, ya, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak merasa berat melaksanakannya. Karena kita memahami bahwa ini kebutuhan kita. Untuk maslahat kita. Ya, untuk maslahat kita sendiri. Ya, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali di antara kita yang berat ya melaksanakan perintah sholat. Ya, terutama sholat subuh, sholat isya. Padahal ya, ini kebutuhan. Padahal ini kebutuhan bagi kita. Ya, maka dari itu ya bagi kita yang memahami bahwa perintah Allah adalah kebutuhan, ya, maka dipahami bahwa ini adalah kebutuhan bagi kita. Kemudian terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah ini terdiri dari perintah dan larangan. Nah, adapun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, hakikatnya ini tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Larangan ini kan terdiri dari larangan lisan, larangan hati, larangan anggota badan. Dan ketika dilanggar justru bahkan akan membawa bahaya. Bahaya bagi kita, ya. Contoh, ya. Kita dilarang minum khamr. Berarti khamr ini tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Kita dilarang ya mengkonsumsi ya ular, biawak, ya, monyet dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kita langgar, maka itu akan merusak jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani kita itu tidak membutuhkan itu. Ya. Segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merusak jasmani dan juga rohani kita. Jadi bukan hanya jasmani, Ustaz. Ini akan merusak rohani kita. Ya, maka dari itu, ya, syariat Islam ini syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah ya menurunkan syariatnya sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan oleh diri-diri kita. Sesuai dengan format dan desain. Nah, sesuai dengan format dan desain manusia. Nah, ini terkait dengan definisi syariat Islam. Kemudian tadi ya Ustadz ya mendiskusikan tentang urgensi. Ya, sejauh mana sih urgensi penerapan syariat Islam terhadap diri kita, ya, masyarakat Islami. Terhadap wujudnya masyarakat Islami. Yang pertama, penerapan atau penegakan syariat Islam, ya, ini merupakan ya inti dari masyarakat Islami itu. Ya. Punggungnya penegakan syariat Islam ini ya merupakan esensi dari masyarakat Islam, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara masyarakat Islami dengan penegakan syariat. Kalau nggak ada penegakan syariat berarti nggak ada masyarakat Islami. Ya. Jadi masyarakat Islami dengan penegakan syariat ini seperti dua mata uang. Dua mata uang, ya, dua sisi mata uang.
Atau ibarat kendaraan ini seperti mesin dengan bahan bakarnya. Masya Allah. Atau seperti ibarat tubuh kita ini jasmani dengan rohani. Ya, jasmani dan rohani kita tidak bisa dipisahkan. Ya, mesin kendaraan dengan bahan bakarnya nggak bisa dipisahkan. Ya, begitu juga dua sisi mata uang. Kalau yang satu sisinya nggak ada, nggak laku, Ustaz. Ya, begitu juga dengan ya masyarakat Islami dengan penerapan syariat. Ya, demikian. Kemudian urgensi yang kedua, ya, penegakan syariat ini merupakan kewajiban bagi kita. Ya, kewajiban bagi setiap individu. Ya, barang siapa yang berupaya menegakkan syariat Islam, ya, maka pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan bobot tadi apa perintah. Perintahnya betul. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang paling penting, ya, penolakan syariat Islam secara total, ini konsekuensinya bisa keluar dari Islam, Ustaz. Ketika seseorang yang mengaku Muslim, tapi dia menolak secara totalitas, pokoknya nggak mau sama sekali menerapkan syariat Islam, ya, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam, ya. Jadi, ya, 3 poin yang harus kita pahami kenapa penerapan Islam ini begitu urgen untuk diterapkan. Yang pertama, ya, bahwa penerapan hukum Islam ini merupakan ya esensi dari masyarakat Islami. Kemudian yang kedua, penerapan syariat ini merupakan kewajiban bagi setiap kita yang pahalanya akan sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, penolakan syariat Islam secara total ini merupakan salah satu sebab yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya bisa murtad, Ustaz. Ketika dia menolak penerapan syariat Islam secara total. Ini merupakan perkara yang sudah ya disepakati oleh kaum muslimin. Baik. Wallahu alam. Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz Abdurrahim ya. Sekarang Ustaz Hasan nih, mungkin ada tambahan sedikit tuh. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Berbicara penegakan syariat yang ini merupakan tadi tulang punggung atau esensi daripada sebuah masyarakat Islami ya, karena memang ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Penting bagi kita, yang penting bagi kita itu adalah sebelum penegakan syariat adalah memahami dulu ya Ustadz Fatih, memahami dulu bahwa bagaimana sih konsekuensi kalau menolak gitu ya, walaupun secara umum adalah bisa menyebabkan kekufuran atau dosa besar, tapi di sana secara ini ulama membagi menjadi 3. Seandainya penolakannya itu adalah karena kesombongan ya, penolakannya itu tidak mau melaksanakan syariat Islam itu karena merasa bahwa buatan manusia, hukum yang dikeluarkan hasil dari pemikiran manusia itu adalah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga bahkan akhirnya menjadikan bahwa hukum Allah udah nggak berguna gitu kan, ini buatan manusia lebih baik begitu, jadi mengingkari, maka ini bisa menyebabkan kekufuran, dosa besar ini gitu ya. Tapi di sana juga ada orang yang mana mereka tidak mau menerapkan hukum Islam itu hanya karena bukan hanya ya, karena urusan duniawi, karena syahwat seperti iming-iming harta, iming-iming jabatan ya, atau dalam tekanan keluarga gitu, keluarganya diancam dan sebagainya, maka kondisi seperti ini dia tidak sampai ke kufur ya, ke dalam kekafiran. Ini masuk ke dalam kufur asgor gitu. Yang ketiga, orang jahil, orang yang tidak mengerti tentang pentingnya syariat Islam, tentang pentingnya atau wajibnya menegakkan syariat Islam, karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu begitu ya, maka ini hukumnya bukan yang 2 tadi. Ini harus diajarkan, didakwahi sampai hujah, sampai ke dia gitu, diajarkan hidayah al-ilm gitu kan, wal irsyad. Kita sampaikan bahwa harus begini, begini, dan begini. Ketika sudah disampaikan, yaitu baru bisa ditetapkan hukum yang 2 tadi. Ini yang harus diketahui juga oleh kita, sehingga kita pun tidak serampangan mengatakan si fulan kafir gitu kan, si fulan kufur, si fulan fasik, fasid, padahal kita tidak tahu kenapa dia membangkang, kenapa dia menolak begitu ya. Dan masalah syariat ini juga dalilnya ya begitu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya secara umum adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi
kafah, maka kita harus mencoba menegakkan syariat Islam ini ya secara keseluruhan, jangan tebang pilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Wallahu alam seperti itu. Baik, syukran jazakallahu khairan katsira dari dua narasumber kita, Ustadz Abdul Rahim dan Ustadz Hasan, bahwa kita bisa dapati, kita simpulkan bahwa antara penegakan syariat dengan wujudnya masyarakat Islami ini adalah sesuatu yang, dua hal yang sangat identik. Kita tidak bisa katakan masyarakat kita sebagai masyarakat Islami kecuali di sana penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala sangat dominan, Ustaz ya. Ketika sebaliknya yang dominan yaitu pelanggaran syariat Allah, ya yang terjadi adalah itu berarti masyarakat kita sedang sakit, yaitu masyarakat yang non-Islami. Dan tadi penegakan syariat ini juga memiliki konsekuensi-konsekuensi, mulai dari pertama bisa dosa kecil ketika syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, yang ditinggalkan, ini adalah sesuatu yang memang berkonsekuensi pada dosa kecil. Ya. Kemudian bisa menyebabkan dosa besar seperti halnya pelanggaran terhadap dosa-dosa besar, yang mana itu sudah disusun sedemikian rupa oleh para ulama, mana kategori dosa kecil dan mana kategori dosa besar. Dan bahkan pelanggaran terhadap syariat Islam ini bisa menyebabkan kekufuran. Tadi disampaikan Ustadz kita, Ustadz Abdul Rahim ya, seperti pertama, secara totalitas kita sudah tidak siap untuk atau menolak, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun tentunya nanti dalam menghukumi manusia secara umum di masyarakat kita yang sangat heterogen di negeri kita, tingkatan ilmunya dan pemahaman mereka terhadap Islam ini sangat bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kita juga nggak boleh serampangan, tapi secara umum syariat Islam penegakan ini harus ditegakkan, karena menegakkan berarti mendapatkan pahala yang besar, sementara mengabaikan akan berakibat pada dosa yang bertingkat-tingkat tadi, hingga dosa besar bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Baik, syukron jazakumullahu khairan katsira kepada dua narasumber kita, Ustadz Abdul Rahim dan Ustadz Hasan ya. Baik, tadi kita mulai pertanyaan kita kepada Ustadz Abdul Rahim. Sekarang kita ke Ustadz Hasan ya, yaitu tentang tadi dikatakan bahwa syariat Islam merupakan tulang punggung dari wujudnya masyarakat Islami. Syariat Islam merupakan berupa perintah dan larangan. Ini berarti mengisyaratkan kepada kita penegakan syariat ini bukan seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok saja, yaitu seakan-akan yang namanya syariat Islam pasti ya potong tangan. Syariat Islam ya berarti hukum bunuh, kisos, diat gitu ya, ataupun apa ya yang berhubungan dengan syariat institusi ya. Terkadang kita ketika berbicara tegakkan syariat Allah ya, tegakkan syariat Islam, seakan-akan kita hendak melakukan eksekusi tadi, padahal kita ketika berbicara masalah perintah dan larangan ini bukan negara, tapi bahkan sebelum ada negara ini ada apa ya namanya, baik personal ataupun komunal yang telah memiliki kewajiban terlebih dahulu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz Hasan atau Ustadz Abdul Rahim nanti ya bisa menambahkan sebenarnya di mana saja sih penerapan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustadz Hasan. Jadi perlu diketahui ketika penegakan syariat ya oleh kaum muslimin, maka yang pertama adalah tegakkan syariat dalam diri kaum muslimin, dalam individu. Ya karena di dalam individu itu juga ada syariat yang harus ditegakkan. Ketika syahadat, setelah syahadat apa? Ada sholat. Dia wajib menegakkan sholat, mendirikan sholat. Sebelum sholat dia harus bersuci, harus wudhu dulu. Itu bagian daripada syariat.
ya ketika menghilangkan hadas kecil harus berwudu, ya ketika hadas besar ya harus harus mandi begitu. Dalam individu, kemudian juga ada zakat, kemudian juga ada perintah baca Al-Qur'an, ya. Kemudian juga ada perintah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada perintah untuk beradab yang baik, berakhlak yang baik begitu. Itu adalah syariat-syariat yang ada dalam individu, dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayatnya. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Maka diri dulu, tegakkan syariat dalam diri kita. Ya, ketika perintah sholat malam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat ke-39 itu surat Al-Ahzab ya, ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Ya, ini perintah untuk sholat malam. Gitu. Ini syariat individu. Kemudian ada perintah juga yang untuk berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perintah berzikir. Itu syariat individu. Kemudian ada baca Al-Qur'an. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, gitu ya. Dan sekaligus juga mendirikan salat. Ini syariat individu, begitu. Kemudian ketika syariat individu, berikutnya adalah syariat keluarga. Anku ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, dan juga jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Artinya di sana ada aturan, ada hukum, ada syariat yang berlaku pada keluarga. Ya, bagaimana seorang ketika sudah menikah, ya ada namanya bab warisan, ada yang namanya bab tolak, bab rujuk, bab hadonah gitu ya, bab menyusui, bab tarbiyatul aulad, anak-anak begitu. Dan syariat-syariat lainnya di tingkat keluarga. Ini harus diterapkan. Begitu. Jauh sebelum diterapkannya masyarakat yang institusi. Ini pencerahan kepada mereka ya, yang harus diketahui oleh bersama kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, barulah kita yang namanya menegakkan syariat di tingkat masyarakat kita. Dengan tetangga kita bagaimana adabnya ketika bertemu, harus membaca salam, terus kemudian juga harus tersenyum, tabassum fi wajhi akhika sodako. Itu adalah syariat. Ya, kemudian juga membuang kotoran ya. Watumitul adani toriki sodako, itu bagian daripada syariat. Gitu. Dan itu nggak perlu yang namanya institusi atau negara, jauh sebelum ke negara. Begitu. Walaupun bisa saja diatur oleh negara, tapi ya itu pun bisa dilaksanakan tanpa harus berdirinya institusi Islami gitu atau negara-negara Islam. Dan secara asal ini adalah merupakan pelaksananya para individu ya, di tingkat masyarakat, mengurus jenazah ya, gitu kan, menguburkan, itu bagian daripada masyarakat begitu. Nah, tiga hal ini ketika dilakukan oleh mereka dalam individu, maka menjadi mereka itu adalah individu Islami, keluarga Islami, masyarakat yang Islami. Baru setelah itu ada tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu institusi ya, atau struktural, yaitu tingkatan tertinggi dalam mewujudkan yang masyarakat Islami, yaitu penerapan hukum Islam dengan payung tertingginya itu adalah hukum Islam. Tingkat institusi atau struktural. Nah, ini baru negara yang mengurusi seluruh wilayah kekuasaannya. Dan untuk sampai ke sini itu bukan hal yang mudah. Jangan langsung ketika bicara masalah penegakan syariat, langsung bicaranya adalah masalah khilafah. Dan ini juga salah. Dan sekarang kan kita harus merebut terlebih dahulu kekuasaan gitu. Yang ada. Ini yang harus dibuang dari pola pikir kaum muslimin ya, yang harus dibuang dari stigma masyarakat bahwa ketika bicara syariat bukan khilafah. Sekali lagi, bukan khilafah. Syariat individu tegakkan dulu, syariat di keluarga, syariat di masyarakat. Baru setelah itu ya, itu masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah pun dalam semasa hidupnya tidak pernah diperintahkan ya untuk mendirikan khilafah. Yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala berdakwah.
memberikan penyuluhan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kemudian individu dulu, ya, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Bagaimana Abu Bakar didakwahi, bagaimana Khadijah, kemudian bagaimana Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Al-Arqam bin Arqam, gitu ya, kemudian Fatimah binti Khadijah. Itu yang pertama adalah individu, kemudian keluarga, yang mana itu berdakwah secara di dalam keluarga, yaitu di rumah Al-Arqam bil Arqam, itu banyak yang masuk Islam di sana. Kemudian Fatimah binti Khadijah dakwah di rumahnya sehingga Umar bin Khattab masuk Islam, dan masih banyak contoh yang lainnya. Gitu. Setelah itu terbentuk dengan sendirinya, maka masyarakat tuh butuh akan yang namanya payung hukum, akan namanya aturan untuk menegakkan itu semua. Untuk menyelesaikan antara individu yang bertikai, ya, masyarakat gitu. Keluarga yang bertikai. Betul. Ini nggak selesai, ini nggak suami selesai. Istri ribut wae. Nah, jadi harus mengajukan itu. kemana? Di sinilah negara hadir begitu ya, seperti jadi harus dibuang jauh-jauh ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita bicara Hasmi ini bicara penegakan syariat, jangan sekali-kali terpikir bahwa itu adalah khilafah, karena juga bukan tugas kami ya, Ormas Hasmi untuk mendirikan masyarakat, mendirikan negara sebuah Islam, ya? Negara Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Baik. Jadi memang pembahasan tentang penerapan syariat ini bagi sebagian kaum muslimin seakan-akan menakutkan, Ustaz. Ketika kita mendengar kata tegakkan syariat Islam, yang terbesit adalah potong tangan bagi yang mencuri, atau cambuk bagi yang berzina, atau yang minum khamar, ya. Atau bahkan rajam. Atau rajam dan sebagainya. Sehingga seakan-akan syariat Islam itu kejam, ya. Atau syariat Islam ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ya. Atau ya membatasi kebebasan dan lain sebagainya. Tidak demikian. Ya, perlu kita pahami bahwa ya penerapan syariat Islam ini yang pertama adalah kewajiban. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an ya terkait dengan kewajiban penerapan syariat Islam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas syariat ya dalam agama Islam." Ya. Di dalam ayat ini Allah berfirman fattabiha, maka ikutilah. Ya, di sini Allah menggunakan kata perintah fattabiha. Ya. Ikuti syariat Allah yang Allah telah tetapkan untukmu. Nah, perintah di sini ya sekalipun mengarah kepada Nabi Muhammad SAW, ini berlaku umum. Ya, berlaku umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti konsekuensinya siapa yang tidak menerapkan syariat Islam, ya, berarti dia menanggung dosa yang sangat besar sekali karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah engkau mengikuti ya hawa nafsu, keinginan orang-orang yang tidak mengetahui ya kebaikan dari syariat Islam ini. Ya. Artinya lawan dari orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh terhadap syariat Islam dan mereka tidak mengetahui kebaikan dan manfaat di balik syariat Islam itu sendiri. Ya, alangkah ya meruginya orang yang dia mengaku muslim tapi menolak secara totalitas. Ya. Berarti dia telah menolak ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ini, ayat ke-18, ya. Padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kita pahami bahwa di balik syariat Islam ini, ya, semuanya mengandung kebaikan. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh ya Syekhul Islam, ya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Laisa lil insan ayyakhruja 'anis syariah fi syai'in minal umur." Ya. Tidak layak bagi setiap orang ya keluar dari syariat Islam
Ya, maksudnya tidak layak bagi setiap orang ya tidak menerapkan syariat Islam atau menolak syariat Islam. Ya, tidak layak bagi setiap manusia menolak atau tidak menerapkan. Kenapa? Beliau mengatakan ya, kullu ma yasluhu lahu fahuwa fisyar'i. Ya. Janganlah kita menolak syariat Islam karena setiap perkara-perkara yang baik itu ada dalam syariat Islam. Setiap aspek kehidupan kita semua sudah diatur di dalam Islam. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, Ustaz. Masya Allah. Semua diatur di dalam Islam, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Zaid, ya, bahwa syariat Islam itu mencakup pribadi, ya, mencakup keluarga, mencakup masyarakat dan juga negara, ya. Islam itu sudah mengatur, ya, bagaimana kita adab makan, ya, bagaimana kita adab tidur, bagaimana kita adab masuk toilet, kamar mandi dan lain sebagainya, ya. Ini semua adalah kebaikan bagi kita, ya. Kullu ma yasluhu lahu fahuwa fi syara'. Semua yang terbaik untuk diri kita, ya, itu semua sudah dijelaskan di dalam syariat Islam, ya. Min furu'ihi, ya, wa usulihi, ya, wa muamalatihi wa siyasatihi wa ghairi zalik. Ya. Baik itu di dalam pokok-pokok, ya, syariat Islam atau di dalam cabang-cabang syariat Islam, ya, atau dalam kebijakan politik Islam, ya, atau dalam bidang muamalah Islam, ya. Ini semuanya mengandung kebaikan yang sangat banyak, ya. Bahkan tidak ada cacat sedikit pun. Dalam syariat Islam itu tidak ada cacat. Ya, semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita syukuri. Nah, bentuk rasa syukur kita adalah adanya tekad kuat di dalam hati kita, ya, untuk menerapkan syariat Islam. Setelah kita bertekad kuat di dalam hati, ada upaya, Ustaz. Ya, sekecil apapun upaya kita menerapkan syariat Islam, maka ini akan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk, ya, generasi setelah kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Masya Allah. Ya, maka, ya, setiap muslim harus memahami dua poin ini. Ya, pahamilah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-18, ya. Kemudian yang kedua, pahamilah bahwa di dalam syariat Islam ini semuanya berisi kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun cacat di dalam syariat Islam. Bersyukur bagi kita yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan syariat Islam. Ya. Jauhilah berbagai macam, ya, dorongan-dorongan hawa nafsu, ya, yang menghembuskan di dalam hati kita dari berbagai macam penolakan syariat Islam. Ya, demikian, Ustaz. Baik. Ya. Allah Al-Alim, mengetahui Betul. segalanya, Hakim, semua pengetahuannya dan semua kehendaknya, termasuk kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan terhadap manusia. Semua ini Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk demi kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, dan untuk menghindari kemudorotan atas manusia. Dan ini selain ini kebutuhan, di sana ada kewajiban yang mana ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan ketika dilanggar ini akan menimbulkan dosa yang sangat besar. Di satu sisi tadi, kalau kita mau berbicara tentang masalah efek, ya, atau dampak, ini memberikan efek atau dampak yang sangat baik sekali. Tidak ada keburukan sama sekali di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai seandainya bahkan dalam pelaksanaan kisos, Ustadz, ya, yang mana seseorang yang melakukan pembunuhan akan dibunuh juga kecuali dimaafkan oleh keluarganya, ya, baik itu dimaafkan secara total ataupun Diat. harus membayar diat, dimaafkan dengan syarat membayar diat. Ini semuanya juga ada kehidupan, sebagaimana dalam satu ayat nanti Ustadz Hasan dan Ustadz
Abdul Rahim tentunya lebih hafal bahwa sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Fil kisosi hayatun. Walaupun dia itu bentuk hukumnya adalah hukum bunuh, tetapi sebenarnya dengan pembunuhan itu akan melindungi banyak nyawa yang lain gitu ya, kayak pelaku kriminal, mereka perampok yang sadis, yang bukan hanya mengambil harta tapi juga sebagian mengambil nyawa. Ini kalau nggak dieksekusi bakalan akan banyak lagi orang yang akan menjadi korban, bukan hanya hartanya tapi juga nyawanya. Maka dengan adanya kisos itu justru akan menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain. Ini sebagai contoh. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan katsira tadi atas jawabannya, dan ini komen Ana terhadap apa yang disampaikan Ustadz Abdul Rahim ya. Ana tadi belum komen apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan, yaitu di dalam penegakan syariat itu ketika dikatakan menegakkan syariat bukan berarti selalu yang kita pikirkan syariat yang menjadi kewajiban institusi negara ya, karena jauh sebelum itu ada syariat tingkat individu seperti, dan malah bahkan puncak dari sebuah syariat, pokok dari syariat itu ada dalam individu misalnya, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah pokok dasar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini seseorang akan selamat, dijanjikan surga, dan dengan ini manusia juga terbebas dari neraka. Tadi ada setelah 2 kalimat syahadat ada puasa, ada zakat, ada macam-macam ya, ada zikir, ada membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Meningkat kemudian ada syariat keluarga, ada syariat masyarakat, dan juga ada syariat institusi. Dan keempat-empatnya inilah yang menjadi dasar adanya masyarakat Islami. Tegaknya 4 ruas inilah yang menjadi dasar atau identitas dasar dari sebuah masyarakat Islami. Pertanyaannya Ustadz ini, dari keempat syariat itu, mana sih syariat yang paling mendasar di antara penegakan syariat yang 4 itu? Silahkan Ustadz Hasan dulu atau Ustadz Abdul Rahim. Baik, saya Ya, bismillah. Yang paling mendasar itu adalah penegakan syariat adalah di tingkat individu ya, tentunya individu. Paling mendasar sekali, karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pencerahan dari diri dulu, dari diri terlebih dahulu. Begitu penerapan syariat, sadar akan pentingnya syariat, terbuka, Allah beri hidayah, kemudian setelah itu ada perintah juga untuk mendakwahkan ke orang lain gitu ya. Orang lain ya, baik itu orang lain dalam hal ini adalah keluarga, tetangga, teman, saudara gitu ya. Itu semua didakwahi, sehingga masing-masing individu itu tercerahkan oleh syariat Islam. Penting bagi diri. Bagaimana tadi juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, ku ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jiwa dulu, diri dulu. Bagaimana mau berbicara masyarakat Islami yang lebih luas, yaitu dalam tatanan struktural yang itu tingkatnya sangat jauh sekali, ketika jiwa-jiwanya tidak tercerahkan. Begitu. Buat apa berdiri sebuah institusi yang negara Islam sementara masyarakat adalah yang jahil? Ya kenapa? Karena akan terjadi kriminal, akan terjadi chaos gitu. Aturan yang diterapkan kepada suatu masyarakat yang masyarakat tidak tahu akan pentingnya aturan tersebut. Begitu ya, enggak ya, bahasa ini omong kosong. Tetapi ketika masyarakatnya itu adalah tahu, individunya tahu itu adalah penting dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, pun sebenarnya tanpa perlu diperintah menjalankan. Begitu. Dan tanpa diperintah butuh akan aturan tersebut.
Karena tadi itu adalah suatu kebaikan bagi dirinya dan dia sadar itu adalah konsekuensi dari syahadatain, sadar bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud dengan istislam, yaitu menerima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala aturannya. Begitu, Ustaz. Baik. Jadi apa namanya? Yang paling dasar di antara seluruh tingkatan syariat itu adalah syariat individu, ya. Karena memang sebenarnya mereka lah yang menjalankan setiap ruas syariat itu sendiri. Mau dibilang itu syariat individu, mau itu syariat keluarga, itu syariat masyarakat, maupun syariat tingkat apa tadi negara, ya, itu semuanya berawal hulunya itu adalah individu, ya. Karena biarpun kita berinteraksi nih antara pedagang dengan pembeli, ini kan yang menjadi pokok dari beban syariat itu, yang menjalani syariat ya individu-individunya gitu ya. Masalah kejujuran dalam jual beli yang dimaksud ya kejujuran antara penjualnya ataupun pembelinya itu, ya. Ini yang perlu dipahami bersama, ya, bahwa pokok di antara 4 komponen masyarakat Islami, yaitu penegakan syariat di 4 ruasnya, itu yang paling mendasar adalah syariat individu. Karena sebenarnya individu inilah pelaku semuanya, ya, pelaku semuanya. Baik, Ustadz Abdurrahim ada ya, Ustadz, tambahan, ya? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keistimewaan bagi manusia, ya. Manusia itu, ya, dia bukan hanya, ya, makhluk individu, ya, tetapi dia juga makhluk sosial. Artinya, ya, dalam menjalani hidup dan kehidupan dia membutuhkan orang lain, Ustaz. Ya. Tidak seperti binatang. Binatang itu hidupnya masing-masing, ya. Sekalipun berkelompok, ya, tidak seperti kelompok manusia. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu sendiri-sendiri. Artinya ketika Allah, ya, melahirkan ke muka bumi ini, ya, itu sendiri, Ustaz, kecuali yang kembar, ya. Kembar ini di luar dari kelaziman, gitu, ya. Nah, karena Allah menciptakan manusia masing-masing sendiri-sendiri, maka dia pun mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat masing-masing. Artinya nanti kembali kepada Allah juga sendiri-sendiri. Ya. Ada pertanggungjawaban dari apa yang ia lakukan. Nah, berangkat dari sini berarti sebelum, ya, dia wajib menjalankan syariat dalam keluarga, wajib dia menjalankan syariat yang ada dirinya sendiri, gitu, ya. Artinya syariat pribadi ini lebih utama dibandingkan syariat, ya, keluarga. Artinya syariat yang paling mendasar adalah syariat pribadi. Dan yang akan dihisab pun pribadinya, bukan keluarganya, ya. Nah, keluarganya ketika dia sebagai kepala keluarga, gitu, ya. Kulukum ra'in, kan. Nah, kemudian juga kalau kita, ya, mengambil faidah dari surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, ya, wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ayat ini kan yang menjadikan beliau sebagai seorang rasul. Ya, sebelumnya kan Allah menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, sebagai seorang nabi. Dengan turunnya surat Al-Mudatsir, beliau wajib mendakwahkan. Ya, artinya beliau wajib, ya, menjalankan syariat beliau secara pribadi. Ya, disebutkan dalam ayat ini, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, ya. Kemudian setelah itu turun ayat yang selanjutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, ini keluarga terdekat, ya. Artinya setelah beliau mengamalkan, ya, syariat pribadinya, beliau wajib menyampaikan syariat ini kepada keluarga, ya. Baru setelah itu masyarakat luas, beliau berdakwah di, ya, orang-orang Quraisy kota Mekah. Kemudian setelah itu keluar dari kota Mekah, ya, ke Taif, ya. Kemudian setelah itu, setelah beliau hijrah ke kota Madinah, barulah beliau membuat satu negara Islam, ya. Ketika memang pribadinya sudah kuat, keluarganya juga sudah menerapkan syariat Islam,
masyarakatnya juga komitmen ya dengan syariat Islam, barulah di situ diterapkan ya syariat institusi negara. Nah, ketika untuk menyelesaikan masalah antar mereka, disinilah sebuah institusi yang lebih besar dari masyarakat itu hadir untuk menyelesaikan dan mengatur sedemikian rupa individu-individu yang ada yang sudah siap untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang negara ini kan ya satu kesatuan dari rakyatnya, dari penduduknya. Gitu ya. Terdiri dari pribadi-pribadi, terdiri dari beberapa negara ya, kemudian juga masyarakat luas ya. Baru setelah itu ya mereka berada dalam ya satu wilayah negara gitu ya. Wallahu alam. Baik, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan katsir Ustaz ya. Ada hal yang sangat menarik ya. Tadi sebenarnya juga udah kelewat ini, tapi menariknya itu masih begitu menarik. Baik yang disampaikan saya Ustadz Abdul Rahim ataupun Ustadz Hasan. Tadi Ustadz Hasan tadi kan dengan tegas menyampaikan para nabi dan rasul itu berdakwah dalam rangka untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peribadatan ini tentunya dasar utama perintah kepada setiap individu. Hanya saja kita ketahui bersama individu ini manusia itu adalah makhluk sosial, bukan masuk personal. Nggak bisa hidup sendiri dan nyatanya manusia juga dalam interaksinya melahirkan manusia yang lain. Dari diri Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya istri, terciptalah Hawa ya, kemudian dari keduanya wabatha minhuma rijalan katsira. Kemudian lahir dari beliau berdua ini laki-laki dan perempuan. Dari situlah kemudian dari individu-individu lah sebagai masyarakat sosial, interaksi antara satu orang dengan yang lain yang terdekat ya, katakanlah suami istri, anak dengan orang tua ya. Disinilah kemudian ada yang disebut dengan syariat keluarga antara suami istri. Mereka ada urusan, baik itu urusan tentang kebaikan maupun terkadang bahkan ada sedikit keretakan. Disitulah syariat juga hadir untuk menyelesaikan masalah mereka berdua ya. Baik ada tadi ketika mereka mau menjalin rumah tangga ya harus ada pernikahan. Dalam sebelum nikah pun ada yang namanya ta'arufan ya, ada khitbah, gimana Islam itu hadir menyelesaikan bahwa ta'aruf bolehnya batasannya adalah ini dan ini, yang boleh dilihat mana, ini nanti para ulama yang akan mendetilkan. Kemudian secara global juga Rasulullah SAW memberikan pandangan kepada kita, kalau sudah dikhitbah, dilamar oleh saudaranya atau orang lain, ya jangan datang melamar sebelum diselesaikan antar mereka yang dilamar dan melamar. Mau lanjut atau memang sudah sampai di situ baru kita hadir ke sana kan begitu. Pun demikian sebagai manusia yang sebagai makhluk sosial, dari rumah tangga itu kemudian lahirlah rumah tangga yang lain yang kemudian terbentuklah sebuah masyarakat. Disitulah pula kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala hadir di tingkat masyarakat, sampai pada akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri kecuali negara, institusi yang lebih besar yang memiliki power, memiliki kekuasaan, bahkan juga memiliki para penegak hukum yang secara konstitusi diberikan hak untuk memegang senjata begitu kan. Mereka lah yang kemudian diperbolehkan atau mereka lah yang punya kewajiban untuk menyelesaikan syariat di tingkat negara. Enggak boleh masyarakat main kemudian ada yang ketangkep potong tangannya, gebukin. Nah, ini namanya pelanggaran hukum masal itu namanya apa? Hukum yang digebukin bareng itu apa? Ini kan juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya bahaya, nggak bisa. Nanti kalau yang satu balas dendam bagaimana? Akhirnya terjadi
cekcok antar keluarga, cekcok antar individu, bahkan antar masyarakat ya, karena yang kelompoknya ada yang menganiaya, yang satunya nggak terima. Kalau negara yang hadir bukan negara ke sana, ya nggak akan selesai. Betul. Negaralah yang punya hukum, punya penjara, punya senjata dan yang lain sebagainya bisa menyelesaikan itu. Dan masyarakat Islami tertumpu pada keempat ruas penegakan syariat tersebut. Hanya saja syariat yang paling mendasar itu ada di individu. Baik, kita sudah semakin mengkerucut Ustaz ya, dan semakin hangat. Kalau tadi anak katakan atau kita katakan, kita simpulkan syariat yang mendasar itu ada di individu. Pertanyaannya sekarang adalah, ini sekaligus tentunya sebagai jawaban dari kesalahpahaman ya, yang kita pahami bersama bahwa ketika dikatakan tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan pasti itu adalah syariat yang sebenarnya hanya menjadi yang satu di antara empat ruas penegakan syariat. Yang kita pikirkan hanya syariat yang menjadi kewajiban negara atau institusi. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi yang menjadi dasar itu sebenarnya syariat individu, sebenarnya negara sendiri atau syariat di tingkat negara sendiri ini posisinya itu apa dalam sebuah penegakan syariat di empat ruas itu. Kalau yang paling dasar kan individu. Sekarang negara sendiri atau syariat di tingkat negara itu apa fungsi dan apa posisinya di antara empat ruas syariat tersebut? Ustaz Abdurrahim atau Ustaz Hasan? Gitu, jadi pertama gini dulu, masalah penegakan syariat ini ya. Jadi mungkin saja di sana ada sebuah ormas, mungkin saja di sana ada sebuah kelompok yang ketika bicara penegakan syariat adalah khilafah, mungkin ya. Tapi kami dari Hasmi ketika bicara penegakan syariat adalah yang pertama adalah penegakan syariat tingkat individu, begitu ya. Kemudian keluarga, ya, kemudian masyarakat itu. Karena memang tugas kami adalah memberikan pencerahan, berdakwah kepada mereka. Tapi mungkin saja, dan ini salah ya, ini salah. Ada di sana mungkin sebuah ormas atau kelompok ketika bicara khilafah. Ini saya tidak sebutkan siapa ya, tapi mungkin saja ada ketika bicara penegakan syariat adalah syariat institusi ya. Ketika bicara penegakan syariat, maka yang terbersit adalah khilafah. Ini adalah suatu hal yang salah gitu ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Ini yang pertama yang harus diluruskan. Kemudian ketika kedudukan masyarakat Islami tingkat institusi ya, yaitu masyarakat struktural Islami, ini kedudukannya sangat penting di dalam sebuah tatanan masyarakat Islami demi menjaga, demi menguatkan aturan-aturan yang sudah ada di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Begitu. Jadi kalau tanpa adanya sebuah lembaga yaitu negara yang memayungi itu semua akan hancur lagi. Gitu. Kenapa? Akan saling merasa akhirnya saya yang benar. Tidak, yang lain juga mengatakan saya yang benar. Ya akhirnya walaupun mereka paham tentang agama, paham tentang syariat Islam, tapi mungkin saja di sana berbeda ijtihad. Sehingga antara satu ijtihad dengan ijtihad lain itu dibenturkan, kemudian di sana ada hawa nafsu, di sana ada syahwat, di sana ada setan yang masuk yuwaswisu fi sudurinas, ya akhirnya terjadilah yang namanya tetap saja kezaliman gitu ya. Kemudian terjadinya penganiayaan, itu mungkin saja terjadi. Disitulah hadir negara yang Islami. Ya, disitulah hadirnya struktur ya yang Islami, struktural gitu ya, institusi untuk mengawal itu semua gitu. Dan kemudian juga untuk melengkapi aturan-aturan lainnya yang belum ada, yang tidak bisa diterapkan hatta sampai tingkat masyarakat. Seperti hubungan bilateral dengan negara lain. Kemudian penegakan syariat seperti rajam, seperti zina, itu bukan tugas kelompok, baik itu ormas ataupun lembaga ataupun yayasan, bukan, itu tugas negara.
gitu. Iya, individu keluarga. Jangan mentang-mentang kita punya kelompok yang katakan sudah lebih dari 30 cabang di Indonesia dan anggotanya sudah katakan ratusan ribu, mungkin sudah jutaan. Ketika ada anggotanya yang berzina langsung rajam. Ada yang mencuri langsung dipotong tangan. Nggak begitu. Akan lebih berbahaya lagi kalau memang ternyata masalahnya dengan kelompok lain atau ormas lain. Iya, ini yang perlu sangat di sana hadirnya tadi negara, negara atau institusi yang Islami gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya, contohnya yang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bisa dilihat di dalam buku-buku sirahnya ya, termasuk ketika diantaranya adalah perjanjian Hudaybiyah gitu ya, yang mana Rasulullah di sana hadir sebagai seorang kepala negara tentunya ya. Masyarakatnya menolak, kata itu kenapa kita harus mundur, ini adalah penghinaan gitu. Tapi Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan Islam gitu, mundur. Tapi ternyata memang di sana banyak sekali kebaikan ketika perjanjian Hudaybiyah itu diikuti oleh Rasulullah. Kenapa? Ketika orang Islam yang pergi ke Mekah gitu kan nggak boleh pulang, nggak boleh dibalikan ke Madinah. Sebaliknya orang Mekah ketika ke Madinah harus pulang ke Mekah lagi. Itu ada kebaikan yang besar di sana, Ustadz. Apa? Seorang yang tadinya para muhajir yang rindu dengan keluarganya yang ada di Mekah gitu, mereka bisa asik ke sana tanpa hambatan apapun, tanpa gangguan. Karena harus dibolehkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian itu ketika sampai Mekah, kesempatan dia untuk berdakwah, kesempatan dia untuk memberikan pencerahan, penyuluhan kepada keluarga dan teman-temannya yang masih tertinggal di Mekah. Dan ini kebaikan yang besar. Kemudian walaupun mereka nggak balik lagi ke Madinah ya, nggak apa-apa karena berkumpul dengan keluarganya. Sebaliknya ketika orang-orang Mekah mau ke Madinah itu boleh pulang pun nggak apa-apa. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa ke Mekah dan mereka tertahan di Madinah dengan berbagai kondisi seperti sakit dan sebagainya, dikunjungi saudaranya dari Mekah yang belum masuk Islam. Akhirnya bertemu keluarga. Ini kebaikan untuk mengobati rasa rindu yang ada dalam diri-diri mereka, temannya, keluarganya, istrinya, siapapun. Dan ini pun kebaikan. Hasil dari ini apa? Ternyata baru berjalan beberapa saat kaum muslimin bertambah jumlahnya di Mekah. Dan ini baru ketahuan oleh para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar ya, yang para kibar sahabat. Ternyata di sana ada keuntungan yang tidak terlihat gitu. Itulah gitu seorang pemimpin di situ hadir. Ya ini bicara sedikit keluar ke sirah, tapi di situ Rasulullah hadir sebagai seorang kepala negara yang mempunyai mindset besar ya, cita-cita besar mewujudkan masyarakat Islam yang lebih luas, bagaimana yang akhirnya nanti terwujudlah Fathul Mekah. Allah a'lam. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa penerapan syariat Islam ini mencakup 4 tingkatan, ya. Ada syariat individu, syariat keluarga, syariat masyarakat, syariat institusi negara. Nah, keempat tingkatan ini saling terkait. Ya, ketika kita ditanya mana yang paling mendasar, jawabannya adalah syariat individu. Ya, ketika pertanyaannya mana yang paling besar, tentunya syariat yang paling besar penerapannya ada pada negara. Ya. Nah, ketika syariat negara ini tidak ditegakkan, pasti banyak syariat Islam yang terbengkalai atau rawan runtuh ini, Ustaz. Ya, syariat individu, syariat keluarga, syariat masyarakat ini rawan sekali runtuh ketika tidak adanya negara yang menerapkan syariat Islam. Gitu ya. Tapi perlu dipahami bahwa syariat institusi negara ini pelaksananya siapa? Pelaksana ini individu, masyarakat dan negara. Nah, ketiga komponen inilah yang mengawal gitu ya. Yang mengawal tegaknya institusi negara. Ketika individunya nggak mau menerapkan syariat Islam otomatis ketika individunya nggak mau tidak akan terbentuk keluarga yang Islami. Ketika keluarga Islamnya tidak mau menerapkan syariat Islam, otomatis masyarakatnya tidak akan terbentuk menjadi masyarakat Islam Jadi penerapan syariat Islam dimulai dari individu, masyarakat, keluarga, masyarakat sampai ke negara, dan negara inilah yang dia akan menjadi penguat, penyempurna, gitu ya.
Karena ini adalah yang terbesar, gitu ya. Ada syariat individu yang tidak bisa dilaksanakan oleh negara. Begitu juga sebaliknya. Ada syariat-syariat yang ini menjadi wewenang negara, tidak bisa dijalankan oleh individu, masyarakat, dan keluarga. Gitu. Jadi memang cakupannya yang terbesar adalah di negara, gitu ya. Cakupan dalam penerapan syariat. Sehingga keempat tingkatan ini semua saling terkait, ya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang paling dasar adalah individu. Nah, yang paling terbesar adalah institusi negara. Dan ini ketika tidak terlaksana, rawan runtuh ketiga, ya, tingkatan yang tadi, ya, 3 tingkatan tadi, individu, keluarga, dan negara, gitu ya. Sehingga ketika misalkan negara belum menerapkan, maka perlu ada pencerahan, ya, pencerahan kepada tadi individu, ya, keluarga, dan masyarakat, memberikan pemahaman, ya, wajibnya menerapkan syariat Islam dan pentingnya menerapkan syariat Islam, ya, seperti itu. Baik, Masya Allah, syukur jazakallah khair. Ini tampaknya pembahasan akhir-akhir ini bisa kita jadikan sebagai semacam apa ya, closing statement atau juga menjadi sebuah rangkuman yang sangat penting, ya. Betul. Yaitu secara dasar syariat atau pelaksana syariat itu adalah individu. Betul. Dan karena adanya syariat, individu-individu yang menerapkan syariat inilah, betul, yang kemudian disebut dengan individu Islami, maka kemudian terwujud keluarga yang Islami. Betul. Ketika keluarga Islami terwujud dari berbagai keluarga yang ada, maka disitulah kemudian terbentuk masyarakat yang Islami. Barulah kemudian hadir negara sebagai penyempurna untuk mengawal, agar mereka individu Islami ketika melanggar bisa diluruskan oleh negara, yang mana boleh jadi ada pelurusan ini nggak bisa dilakukan antar individu. Betul. Kayak tadi, wah, dia mencuri nih, main hakim sendiri, ya, main hakim sendiri, kan nggak boleh. Iya, betul. Yang dimaksud dengan main hakim sendiri maksudnya ya diselesaikan bukan oleh negara, ya, bukan berarti kalau rame-rame boleh dong, bukan itu maksudnya, ya. Main nggak boleh main hakim. Kenapa? Akibatnya nanti saling dendam dan tidak bisa diselesaikan. Nanti juga nggak akan beres lah. Ya, katakanlah ada keluarga besar A, kemudian ada keluarga besar B. Salah satu di antara keluarga A melakukan kezaliman terhadap B. B nggak terima, kemudian dia dendam ke keluarga A. Keluarga A juga akhirnya nggak terima, keluarganya dikeroyok, akhirnya main keroyok-keroyokan, kan nggak selesai di sini. Kemudian negara lah kemudian hadir menyelesaikan. Dasarnya adalah individu, kemudian negara lah yang untuk menyempurnakan dan mengawal pelaksanaan di antara syariat-syariat yang ada tadi, ya, individu, keluarga maupun masyarakat. Berarti kita juga bisa simpulkan bahwa negara Islam ataupun institusi Islami atau masyarakat Islami struktural itu penting, Ustaz, ya? Penting sekali, Ustaz. Betul. Karena memang ada syariat-syariat yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu, masyarakat, dan juga keluarga, yang harus dijalankan oleh negara, ya? Gitu ya. Ketika negara tidak menerapkan syariat Islam, otomatis banyak sekali syariat-syariat Islam yang terbengkalai, tidak terlaksana. Nah, yang dampaknya ini bisa berdampak kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Seperti misalkan, ya, banyaknya pembunuhan, ya. Ini disebabkan karena memang tidak diterapkannya syariat Islam tadi, kan, ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, ya. Bagi kalian hukum kisos ini adalah untuk, ya, menjaga kehidupan, ya. Seseorang ketika dia memahami atau dia mengetahui ketika saya membunuh, saya akan dibunuh lagi, dia akan mikir 1000 kali, bahkan 2000 kali, 3000 kali, sehingga dia, ya, mencegah dirinya untuk tidak membunuh. Begitu juga bagi yang mencuri, ketika misalkan diterapkan di negara itu, ya, potong tangan, dia akan pikir-pikir panjang. Kalau saya mencuri, daripada tangan saya hilang, nggak ada gantinya, gitu, Ustaz. Ya. Bagi yang berzina, sudah menikah, ya, itu akan dirajam, ya, sampai mati. Dia akan pikir panjang,
ya. Namun di negara yang tidak menerapkan syariat Islam akan muncul kriminalitas disebabkan tidak ada rasa takut, ya. Ketika dia misalkan membunuh, toh ya hukumnya hanya sekian tahun penjara, nanti saya bebas gitu kan. Ketika dia mencuri, paling ya saya minta maaf, dimaafkan gitu kan. Atau ketika misalkan ya dia minum homer, ya selesai dia minum homer, ya tidak diapa-apain, besok dia mengulangi lagi. Atau berzina, yang penting sama-sama suka, itu tidak termasuk pelanggaran dari apa ini namanya undang-undang, ya. Ini kan masalah. Gitu. Betul. Jadi negara sangat penting, strategis, ya. Strategis. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh negara, khususnya negara Islam. Hanya saja tentunya nanti yang kita luruskan ini juga sebenarnya tugasnya Ustadz Hasan ini, ya, untuk meluruskan, ya, dalam artian kemudian memang nggak memandang penting negara Islam gitu kan, atau masyarakat Islam struktural, jangan gitu dong, kan gitu, penting gitu. Banyak hal yang apa namanya hanya bisa diselesaikan oleh negara. Nanti kita bisa bahas insya Allah di buku yang kita punya, yaitu Dakwahtunnya, ya. Kalau nggak salah kita sudah bahas secara detail bagaimana pentingnya negara itu. Banyak hal yang tidak bisa selesai sempurna dan paripurna dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali kehadiran negara. Sementara malayatimul wajib ila bi fahuwa wajib. Hanya saja kita hanya fokus terhadap pendirian negara ini loh yang kita hendak luruskan. Nah, sebenarnya bukan anti adanya negara Islam, pengen ya berbangga. Kita juga menyesalkan di tahun 1924 apa namanya khilafah Islamiyah runtuh. Kita pengen menegakkan kembali, tapi penegakan yang serampangan, yang salah, ini juga akan menimbulkan kerusakan baik bagi kaum muslimin sendiri ataupun tatanan kehidupan secara umum. Penting, tapi ada catatan, dan negara nggak mungkin bisa terbentuk, masyarakat Islami struktural nggak akan terbentuk sebelum individu muslim ini apa namanya terbentuk, keluarga Islami ini terbentuk, masyarakat Islami ini terbentuk. Ayo Ustadz Hasan ini bagiannya, silakan Ustadz. Sedikit meluruskan tentang pentingnya negara dan tetapi fokus kita harus kita mulai dari mana, kan begitu. Iya, tadi secara garis besar sudah disebutkan, ya. Jadi ketika Hasmi bicara di sini menuju masyarakat Islami, maka perlu dipahami oleh semuanya bukan menuju khilafah atau menuju negara Islami, bukan. Gitu. Yang dimaksud menuju masyarakat Islami di slogan-slogan Hasmi, buku Hasmi, kajian Hasmi adalah tadi menuju masyarakat bermuatan Islami, yaitu mereka yang individunya, keluarganya, masyarakatnya dinaungi oleh norma-norma, oleh aturan-aturan, ya, oleh syariat Islam, begitu. Jadi kenapa? Ya karena masih banyak manusia yang mereka sholat tapi nggak puasa, mereka puasa tapi nggak sholat, gitu. Atau nggak apa-apa nggak sholat, yang penting eling, gitu kan bahasanya. Itu katanya, ya itu kan contoh banyak, ya, di antara contoh-contoh yang ada di masyarakat, yang hadir di apa namanya di realita kehidupan kita, yang harus kita rubah, harus kita sadarkan bahwa harus kita beri pencerahan bahwa itu salah. Begitu. Beberapa banyak juga masyarakat yang nggak sholat. Ini penting, bahaya sekali, ya. Bayangkan mereka nggak sholat, gitu, hadir sekali sholat Jumat, gitu, atau sholat Jumat juga kadang-kadang gedenya sekali hadir setahun sekali, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Wah, ramenya ikut-ikutan beli baju, beli apa gitu. Puasanya enggak? Puasanya boro-boro, gitu. Dan juga banyak orang di sini juga menyepelekan karena ada dalil yang membolehkan tidak berpuasa, gitu, sehingga alasan bekerja serampangan nggak puasa, begitu, ya, dengan alasan kan boleh, gitu kan, nggak puasa juga karena kita lagi kerja, ini nggak mampu, gitu. Ini kan apa namanya menyebar di masyarakat, gitu. Ini harus kita jelaskan kepada mereka, harus kita berikan penyuluhan dengan dakwah.
perlahan, pelan tapi pasti dengan program-program Hasmi, baik itu kajian umumnya ataupun dengan dakwah-dakwah individunya, dengan buku-bukunya, dengan radionya, itu memberikan pencerahan kepada mereka. Dan ini hanya semaksimal ini yang bisa dilakukan oleh sebuah ormas seperti Hasmi ini. Ya, dan juga bukan menjadi sebuah beban. Wah, kalau gitu kalau gabung Hasmi akan menjadi berdiri khilafah. Enggak juga. Kita nggak tahu kapan ya yang menjadi suksesor nanti gitu kan, atau penerus dakwah ini ya mungkin anak cucu cicit yang kita udah nggak ada, mungkin bentuknya mungkin sudah seperti ini, tapi dakwahnya untuk menuju masyarakat Islami akan terus ada gitu. Jadi kami ini adalah mencoba untuk menjadi pelopor, begitu, menjadi pelopor menuju masyarakat Islami. Mungkin saja di sana nanti ada kelompok-kelompok yang lain yang tujuannya pun sama begitu, yang satu visi satu misi untuk membangun atau menuju masyarakat Islami gitu, dan itu juga bukan berarti bertentangan dengan kita itu. Tapi di sini kita sebagai ormas Islam Hasmi ingin andil dalam sejarah Islam, bahwa kami selama dalam episode kehidupan dari mulai Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti gitu ya, ada nama sebuah lembaga ormas yaitu Hasmi yang mereka konsentrasi untuk bertujuan membangun atau mendirikan atau mencerahkan masyarakat yang Islami gitu. Kemudian ya nanti selanjutnya gitu adalah adalah realita yang lebih mengetahui akan apa yang terjadi. Tapi pondasi dasarnya sudah kami tanamkan, sudah kami pancangkan di di sekarang ketika kami ada di sini. Selanjutnya maka itulah generasi-generasi yang telah berusaha kami dakwahi dengan pendidikannya, dengan dakwah radionya, dengan majalahnya, dan dengan lain sebagainya. Mereka lah yang akan menjadi estafet ya, pemegang tongkat dakwah Hasmi ini seterusnya gitu. Jadi ini perlu dicamkan juga. Jangan kok nggak berdiri sih negara Islam gitu, Hasmi gimana gitu. Jadi bukan tujuan kami dari awal gitu. Kami tidak ada tujuan yang namanya mendirikan negara Islam, dan bukan tugas sebuah ormas seperti Hasmi yang namanya mendirikan negara Islam, karena ini tugasnya adalah besar sekali, kompleks sekali, dan juga sulit sekali, bukan hal yang mudah gitu ya. Bagi kita hanya bisa berdakwah, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan katsira ya. Jelas sekali bagi Hasmi di dalam memandang negara, bahwa khususnya negara Islam ya tentunya, atau ya negara Islam atau masyarakat Islami struktural sangat penting. Yang pertama, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh negara. Yang kedua, negara memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu hanya bisa dilakukan secara sempurna dan paripurna. Mereka yang punya senjata, mereka juga yang punya penjara, mereka juga yang memiliki kedaulatan atas sebuah negeri, wilayah dan penduduknya ya, yang bisa melakukan segalanya dengan SDA yang ada dan SDM yang ada. Kemudian yang ketiga, negara juga berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Individu sudah Islami, kemudian keluarga sudah Islami, masyarakat sudah Islami. Ini tapi terancam oleh negara lain, khususnya negara-negara kafir. Mereka bakalan karena mereka melakukan syariat Islam, mereka itu hendak dikeroyok oleh negara-negara kafir. Maka disinilah negara yang mampu melindungi individu, keluarga maupun masyarakat dari serangan musuh. Penting sekali. Ketika nggak ada negara, maka sangat berbahaya ya, kerusakan akhlak, kemudian kerusakan pemikiran, kerusakan akidah, bahkan kehormatan kaum muslimin bisa tercabik-cabik sebagaimana sekarang yang terjadi yang terjadi pada diri kaum muslimin secara internasional. Betapa banyak negeri-negeri Islam yang dizalimi oleh negara yang lain ya, yang kafir gitu.
tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak memiliki negara Islam. Terus kenapa Hasmi tadi dikatakan ya dengan tegas oleh Ustadz kita, Ustadz Hasan, tidak bertujuan atau tidak didirikannya Hasmi itu bukan untuk mendirikan negara. Apakah karena Hasmi nggak menganggap itu penting? Penting. Bolak-balik dibilang tadi bahwa kita memandang negara itu sangat penting dengan alasan-alasan tadi. Hanya saja perwujudan masyarakat Islami struktural atau perwujudan negara Islam, pembentukan negara Islam itu bukanlah beban dan di luar kemampuan ormas. Kalau kita berbicara Hasmi yang hanya baru berumur sekian tahun atau hanya bermodalkan keanggotaan sekian, kita punya saudara tua Ustadz ya, dengan anggota ormasnya itu 50 juta. 50 juta itu setara dengan negara Arab Saudi 2 kali lipat, karena Saudi Arabia kalau nggak salah itu ada 25 jutaan ya. Umurnya pun udah setengah abad. Umurnya sudah setengah abad lebih ya. Diproklamirkan atau didirikan tahun 1926-an. Yang satunya saudara yang lebih tua lagi 1912 atau 1921 dengan Masya Allah sudah kompleks ya semuanya. Tapi kenapa mereka kok juga nggak punya keinginan mendirikan negara Islam? Memang ini bukan tugas sebuah ormas. Tugas siapa? Ya masyarakat yang bermuatan Islami, yang sudah memadai untuk mampu menyempurnakan dalam bentuk syariat institusi atau negara Islam. Begitu ya, begitu jelas. Ini untuk tentunya kita sampaikan baik untuk anggota Hasmi, para simpatisan, para pecinta Hasmi yang kita cintai, bahwa itulah pandangan Hasmi tentang cita-cita besarnya membentuk masyarakat Islami. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang siap sedia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penegakan syariat ini memiliki 4 ruas, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, sampai kemudian institusi. Baru keempat inilah yang bisa disebut dengan sebuah masyarakat yang Islami atau negara Islam atau masyarakat Islami struktural. Tapi sekali lagi kita sebagai Hasmi hanya bisa menghantarkan atau berusaha sekuat maksimal kita menghantarkan masyarakat ini mudah-mudahan terwujud masyarakat Islami, masyarakat bermuatan Islami. Yang menjadi kenapa ini yang menjadi fokus kita ya, karena memang sebenarnya dasar dari penegakan syariat ya ada di individu, sementara kemudian yang menjadi penyempurna, menjadi pengawal itu adalah negara Islam atau masyarakat Islami struktural. Baik, ihwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah bahas dari awal hingga akhir bagaimana kaitan erat antara masyarakat Islami dengan penegakan syariat, dan kita sudah bahas tentang ruas-ruas di mana penegakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana pula posisi kita terhadap keempat ruas penegakan syariat tersebut. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami, dan tentunya ketika ada kekurang jelasan bisa berdiskusi atau langsung bisa merujuk kepada buku-buku yang telah kita tulis Ustadz ya. Seumpama ada 1-2 kata yang tadi kita sampaikan itu salah ya, atau boleh jadi kita pun kita antara pemirsa dengan kita salah paham ya. Mohon nanti kembalinya ke buku, karena buku sudah lebih jelas, nggak ada kesalahan lidah ataupun yang semacamnya. Kita ada ini buku di bawah naungan Islam sebagai rangkuman dari beberapa silsilah tarbiyah Hasmi kita. Kemudian secara khusus apa yang kita diskusikan tadi itu ada di silsilah tarbiyah Hasmi yang ke-6 menuju masyarakat Islami. Dan secara umum
haluan dasar kita, haluan dasar dakwah Hasmi sudah kita tuangkan dalam buku Haluan Dasar Hasmi. Itu bisa dilihat di situ semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dan juga istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam dakwah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasmi bahtera hayati meniti jalan Nabi, menebar wahyu ilahi. Meniti jalan Nabi, menebar wahyu ilahi. Hasmi bahtera hayati menjunjung kitab suci, menjadi jundi ilahi. Menjunjung kitab suci, menjadi jundi ilahi. Hasmi bahtera hayati membela umat ini, berjuang sampai mati. Membela umat ini, berjuang sampai mati. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.